TKN, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yang mulai panik jelang debat Pilpres 2024. Apalagi salah satu temanya adalah tentang HAM. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari TKN, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yang mulai panik jelang debat Pilpres 2024. Apalagi salah satu temanya adalah tentang HAM. Malam ini, tanggal 12 Desember 2023, ini akan menjadi debat perdana antara masing-masing capres, ya, capres. Cawapresnya masih tanggal 22 Desember nanti. Nah, di debat malam ini nanti yang akan disiarkan langsung, ini mulai dari pukul 19.00 atau jam 7 malam. Jadi jangan sampai kita lewatkan, kita tonton bareng-bareng, kita simak bersama-sama. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu, kita bisa memahami bagaimana kualitas seorang capres ini kemudian diuji. Bagaimana gagasan mereka diuji oleh para panelis, lalu kemudian bagaimana ketika mereka dihadapkan dalam sebuah permasalahan. Apalagi ini isunya sangat menarik. Temanya debat kali ini adalah tentang pemerintahan, kemudian tentang hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Nah, ini masalah HAM ini yang akan jadi yang sangat menarik. Karena apa? Karena salah satu capresnya adalah pernah terlibat pelanggaran HAM. Nah, kepanikan dari TKN ini sudah terlihat jauh sebelum debat ini dimulai. Masalah survei yang kemudian dimunculkan, semuanya lembaga survei memenangkan pasangan ini adalah bukti kepanikan dan ingin menggiring opini kepada masyarakat. Terutama swing voter yang sekarang ini belum menentukan pilihan. Kemudian mereka ingin dimanfaatkan dengan harapan mereka yang biasanya suka ikut-ikutan. Mereka akan memilih dengan, oh siapa nih suara terbanyak, itu yang ingin mereka manfaatkan. Nah, inilah yang bukti kepanikan yang pertama. Nah, kemudian bukti kepanikan yang kedua adalah mereka kemudian kemarin mengumpulkan aktivis 98 dan korban penculikan. Nah, ini yang kemudian bagi saya sangat lucu. Karena apa? Yang hadir di sana adalah Budiman Sujatmiko dan Andi Arief. Ya benar memang, mereka dulu ada aktivis 98. Budiman Sujatmiko yang kita tahu adalah mantan politisi dari PDI Perjuangan. Lalu kemudian dia dipecat gara-gara mendukung Prabowo Subianto. Orang yang menginisiasi penculikan dia sendiri. Lalu ada Andi Arief. Kalau Andi Arief kan memang politisi dari Partai Demokrat. Sementara Demokrat sekarang ini ikut bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Ya jelas mereka akan membela Prabowo Subianto. Nah, kenapa yang dihadirkan justru mereka? Kenapa kok tidak menghadirkan korban atau keluarga korban yang sampai detik ini masih dinyatakan hilang dan belum ditemukan? Kenapa tidak mengundang keluarganya Widji Tugul misalkan, adiknya misalkan? Atau kenapa tidak mengundang keluarganya Deddy Hamdun misalkan? Kenapa? Takut. Ya jelas, karena akan terkuak di sana bahwa mereka adalah keluarga-keluarga mereka ini yang sampai detik ini belum ditemukan. Bahkan keberadaannya di mana kita juga nggak pernah tahu. Itu yang kemudian dihindari oleh tim kampanye nasional dari Prabowo Gibran. Makanya mereka kemudian membuat opini seolah-olah Prabowo ini bersih, ingin mengubur semuanya, ingin mencuci tangan Prabowo dari darah-darah para aktivis itu. Budiman Sujatmiko mengatakan bahwa apa yang dilakukan Prabowo Subianto pada waktu itu adalah tugas negara. Nah, sekarang pertanyaannya, tugas negara mana yang menyuruh orang untuk menculik? Dan ingat, mereka ini nggak hanya diculik.
disiksa, bahkan nyawanya dihilangkan. Nah sekarang kok bisa Budiman Sujatmiko mengatakan bahwa ini adalah tugas negara. Sementara Presiden Habibie ketika Pak Harto, Presiden Soeharto kemudian lengser dan kemudian jabatan presiden ini diamanatkan kepada Pak Habibie. Pak Habibie ini mengatakan bahwa Prabowo Subianto yang pada waktu itu menjabat sebagai Pangkostrat ini bergerak sendiri tanpa ada instruksi dari Panglima ABRI. Itu jelas. Panglima ABRI pada waktu itu, Wiranto, yang memberikan laporan kepada Presiden Habibie yang mengatakan bahwa ada pergerakan dari prajurit-prajurit Kostrad ini kemudian bergerak ke ibu kota untuk mengepung istana. Nah itu yang dilakukan tanpa komando dari Panglima ABRI. Kok bisa dibilang tugas negara? Instruksi siapa? Prabowo Subianto bergerak sendiri. Nah sekarang kalau kalian ingin membersihkan itu semua, rekam jejak ini tidak bisa dihilangkan. Sementara Wiranto yang pada waktu itu menjabat sebagai Panglima ABRI, Panglima tertinggi, sekarang Panglima TNI, dulu Panglima ABRI, kemudian memecat Prabowo Subianto sebagai Pangkostrat karena terlibat penculikan itu. Jelas. Sekarang terlepas dari itu diberhentikan secara hormat atau secara tidak hormat. Jangan terjebak dengan istilah itu, yang jelas dia diberhentikan dari militer. Pasti karena ada kasus, nggak mungkin enggak. Dan kasus ini jelas dinyatakan sebagai terlibat dalam penculikan. Nah sekarang kalau misalkan kemudian tim kampanye nasional, terutama Budiman Sujatmiko kemudian ingin mencuci ini semua, ingin menutupi ini semua, dan mengatakan bahwa Prabowo Subianto tidak pernah terbukti secara hukum terlibat ini, bukan penjahat, bukan pelanggar HAM. Ingat, pada waktu itu, sampai detik ini, Prabowo Subianto belum pernah diseret ke pengadilan. Karena pada waktu itu apa? Karena pada waktu itu dia statusnya masih menantu Soeharto. Tidak akan ada yang berani menyeret dia ke pengadilan. Nah sekarang kalau misalkan kalian mengatakan dia tidak pernah terbukti secara hukum, hukum mana yang sudah mengadili Prabowo Subianto? Belum ada. Tidak ada hukum satupun yang mengadili Prabowo Subianto. Nah kalau misalkan hukum ini mau ditegakkan, harusnya Prabowo Subianto ini diadili. Dan itu akan ketahuan nanti terlibat atau tidak. Sementara sampai detik ini belum ada hukum yang mengadili itu, makanya mereka berani mengatakan bahwa Prabowo Subianto tidak terlibat atau tidak terbukti secara hukum. Karena memang belum ada hukum yang menyentuhnya. Bisa bilang seperti itu. Nah, itulah yang nanti yang akan seru di perdebatan malam ini tentang masalah HAM terutama. Lalu kemudian juga tentang pemerintahan, penegakan hukum tentu saja. Sementara capres yang lain, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, ini memang sudah terbukti tidak punya kaitan dengan pelanggaran HAM di masa lalu. Nah, sekarang yang lebih menarik juga terkait masalah penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi. Ini tema juga yang sangat menarik malam ini. Karena apa? Karena di Pilpres, di episode sebelumnya, Prabowo Subianto pernah mengatakan bahwa korupsi asalkan dikit-dikit nggak apa-apa. Kan kampret. Lalu kemudian dia juga pernah mengatakan kenapa para pejabat ini, kemudian hakim, penegak hukum, kenapa mereka bisa korupsi? Karena gajinya kurang. Coba bayangkan. Hakim gajinya kurang, makanya dia mau melakukan korupsi. Nggak semudah itu, tidak sesimpel itu. Bahkan mereka yang gajinya lebih dari ratusan juta per bulan tetap melakukan korupsi. Jadi ini nggak relevan. Makanya Pak Ganjar ketika beberapa hari terakhir ini kemudian gencar mengkampanyekan tentang anti korupsi. Dan itu pun juga sudah dilakukan ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dulu. Bagaimana beliau kemudian membuat pendidikan anti korupsi ini menjadi kurikulum di Jawa Tengah. Lalu kemudian mereka menjadikan sekolah-sekolah ini sebagai pijakan awal. Korupsi ini kemudian harus diantisipasi sejak dini di lingkungan sekolah. Ini yang ditekankan. Kemudian sekarang justru diperkuat dengan Pak Mahfud sebagai pendekar hukum yang akan menegakkan ini anti korupsi. Bagaimana nanti penguatan KPK. Makanya kemarin kan Pak Ganjar ketika di Mata Najwa ditanyakan, setuju nggak kalau KPK
dibubarkan. Sangat tidak setuju. Karena apa? Karena harus ada penguatan di sana. Dan ada usulan nanti napi koruptor harus di sel, di penjara di Nusa Kambangan. Itu ide yang sangat brilian. Karena kalau kita melihat selama ini napi korupsi, padahal ini adalah sebuah kejahatan luar biasa. Tapi mereka kalau ditaruh di sel-sel penjara yang umum, yang biasa, mereka menikmati berbagai macam fasilitas. Seperti apartemen, ada TV-nya untuk karaoke, bahkan handphone tersedia di sana, laptop, jaringan internet, mereka masih mendapatkan itu. Sementara kalau di Nusa Kambangan, nggak akan bisa. Apalagi mereka mau jalan-jalan ke luar negeri, nyebrang itu udah dimakan buaya. Nah, itulah yang sekarang diunggulkan oleh Ganjar Mahfud. Anti korupsi, kemudian pendekatan, penguatan, bagaimana sistem ini regulasi dirubah untuk penguatan anti korupsi ini. Salah satunya adalah hukuman bagi koruptor yang ditaruh di Nusa Kambangan. Ini yang akan menjadi perdebatan yang cukup seru malam ini. Di samping itu juga terutama lagi adalah tentang HAM. Ini yang akan kita tunggu-tunggu. Jadi malam ini kita saksikan bersama-sama, kita menyaksikan bersama-sama bagaimana debat yang cukup seru ini antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Kita melihat bagaimana nanti dikupas habis tentang penegakan hukum, tentang anti korupsi, tentang hak asasi manusia. Dan kalau misalkan kita sudah menyaksikan ini semua, kita sukseskan. Kita sebarkan mulai besok di media sosial kita. Ini loh hasil debat kemarin. Calon kita seperti ini. Calon kalian begini. Itu yang harus kita lakukan. Supaya apa? Masyarakat yang tidak sempat menyaksikan ini. Mereka hanya memantau media sosial. Mereka bisa menikmati hasilnya. Mereka bisa menyadari bahwa calon yang selama ini mereka puja-puja. Calon yang selama ini mereka dukung. Apalagi di Gen Z yang tidak tahu peristiwa tahun 98. Biar mereka tahu bahwa calon yang mungkin mereka dukung sekarang adalah pelanggar HAM berat yang sekarang sedang dibungkus dengan gimmick gemoy. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk debat Pilpres malam ini. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Tindak pelanggar HAM.